Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6 bersama saya Ridho Hadiansyah dan teman saya Varian Akhtar. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang ukuran letak yaitu kuartil, desil, dan persentil. Apa sih ukuran letak itu? Ukuran letak merupakan ukuran yang menunjukkan bagian mana data tersebut terletak dengan data yang sudah diurutkan terlebih dahulu. Ukuran letak ini dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu letak kuartil, letak desil, dan juga letak persentil. Ukuran letak ini juga terjadi pada data tunggal dan juga data kelompok. Adapun penjabaran dari masing-masing adalah sebagai berikut. Yang pertama kita masuk ke data kuartil terlebih dahulu. Seperti yang kita lihat, di sini ada dua jenis kuartil, yaitu ada kuartil data tunggal dan juga kuartil data kelompok. Rumus dari kuartil data tunggal yaitu adalah QI atau kuartil ke I sama dengan 1/4 dikali N ditambah 1. Dan juga kuartil data kelompok, rumusnya adalah QI sama dengan TBK atau tepi kelas bawah QI ditambah 1/4N dikurang FKQ atau frekuensi kumulatif sebelum kelas QI yang dicari dibagi FQ atau frekuensi kelas QI dikali CI atau panjang kelas interval. Berikut merupakan contoh soal dari data kuartil tunggal. Tentukan letak dari Q1 dari data berikut ini, 70, 80, 35, 40, 25, 95, dan seterusnya. Langkah penyelesaiannya adalah, yang pertama-tama kita urutkan terlebih dahulu dari yang terkecil sampai yang terbesar. Setelah itu, data terkecil atau data pertama itu diberikan X1, lalu data kedua kita beri X2, dan data ketiga kita beri X3. Dan seterusnya sampai X10 atau 95, sehingga perhitungan letak kuartil adalah yang pertama, letak kuartil 1, Q1 sama dengan seperti yang rumus di awal, yaitu menggunakan 1/4 dikali N ditambah 1, yaitu N-nya ini adalah jumlah seluruh hitungannya atau seluruh bilangannya, lalu ditambah 1, menjadi 1/4 dikali 11. Lalu 11 dikali 1 adalah 11, 11 dibagi 4 adalah 2,45. Artinya letak Q1 di antara data kedua atau X2 sama dengan 35 dan data ketiga X3 sama dengan 40, maka nilai dari Q1 adalah Q1 sama dengan X2 ditambah 0,45 dikali X3 dikurang X2. Lalu X2-nya itu adalah 35 ditambah 0,45 dan X3-nya adalah 40 dikurang X2 adalah 35. Maka 35 ditambah 0,45 dikali 5. 5 itu merupakan angka jawaban dari 40 dikurang 35. Lalu 35 ditambah 2,25 dan mendapatkan jawaban 37,25. Selanjutnya kita masuk ke data kuartil kelompok. Tentukan letak beserta nilai dari Q1 jika datanya adalah sebagai berikut. Penyelesaiannya adalah Q1 sama dengan 1/4N atau 1/4 dikali 50. 50-nya itu dapat dari mana? 50-nya itu dapat dari frekuensi kumulatif kurang dari, yang mendapatkan hasil 12,5. Maka letak Q1 terletak pada data 12,5 yaitu dalam kelas 50-59, sehingga diperoleh data sebagai berikut. TBK sama dengan 49,9, CI sama dengan 10, FKQ sama dengan 10, dan FQ sama dengan 8. Q1 sama dengan TBK atau 49,9 ditambah 1/4N atau 1/4 dikali 50 dikurang FKQ atau 10. Lalu dibagi FQ atau 8 dikali CI atau 10. Kemudian 49,9 ditambah 12,5 dikurang 10 dibagi 8 dikali 10. Yang menghasilkan 49,9 ditambah 3,125 dan mendapatkan hasil 52,625, sehingga bisa disimpulkan bahwa Q1 sama dengan 52,625. Nah, selanjutnya yaitu desil. Desil ada desil data tunggal dan desil data kelompok. Apa bedanya desil dengan kuartil? Yaitu apabila dalam kelompok data bisa dibagi menjadi 10 bagian yang nilainya adalah sama, kemudian didapatkan 9 pembagi, maka bisa dikatakan dalam desil yaitu desil ke-1 sampai desil ke-9. Artinya, desil membagi menjadi 10 bagian yang nilainya sama, sehingga dalam sekelompok data bisa dibuatkan desil dari data tunggal ataupun data kelompok.
Nah, kita akan membahas desil data tunggal terlebih dahulu. Rumus dari desil data tunggal yaitu DI sama dengan data ke I per 10 dikali N plus 1. Di mana DI itu desil ke I. Jadi kalau misalnya kita mencari desil 9 yaitu D9. Nah, I itu adalah datanya. Data desil yang akan kita cari. Jika kita mencari D9, maka I-nya adalah 9. Lalu N adalah jumlah data. Nah, selanjutnya desil data kelompok. Desil data kelompok rumusnya yaitu DI sama dengan TBK ditambah 1/10N dikurang FK dibagi FQ dan dikali CI. Di mana I/10N itu letak desil ke I pada kelas interval. DI yaitu desil ke I. Jika kita mencari desil 9 yaitu D9. I-nya itu data yang akan kita cari. Jika kita mencari desil 9, maka I-nya adalah 9. TBK yaitu tepi bawah kelas. FK yaitu frekuensi kumulatif sebelum kelas. Lalu FQ yaitu frekuensi kelas, dan N itu banyaknya observasi atau banyak data. Lalu CI itu panjang kelas interval. Nah, selanjutnya ada contoh soal dari desil data tunggal. Nah, di sini terdapat pengunjung toko Gramedia. Nah, ada banyak data nih. Diminta itu tentukan desil ke-6 pada data pengunjung toko Gramedia. Berikut penyelesaiannya. Pertama, kita harus mengurutkan data terlebih dahulu menjadi 9 sampai 47 dengan N sama dengan 20, yaitu banyaknya data dari 9 sampai 47 yaitu ada 20 data. Kemudian kita diminta untuk mencari letak D6 atau desil ke-6 dengan cara letak desil 6 atau D6 sama dengan data ke I per 10 dikali N plus 1. Karena kita mencari desil 6, maka data ke 6 per 10 dikali 20 ditambah 1. Data ke 6 per 10 dikali hasil jumlah dari 20 tambah 1 yaitu 21. Nah, maka kita mendapatkan data yaitu data ke 126 dibagi 10. Maka datanya itu data ke 12,6. Nah, selanjutnya kita udah tahu nih letak desil D6 itu ada di data ke 12,6. Sehingga letak dari D6 yaitu antara data ke 12 X12 sama dengan 25. Dan data ke-13 yaitu X13 sama dengan 27. Kita lihat lagi dari soal. 9 itu adalah X1. Lalu 9 yang kedua itu X2. Selanjutnya 10 itu X3. Nah, jadi data ke-12 ini X12 yaitu ada di data ke-25. Dan data ke-13 atau X13 yaitu data 27. Sehingga nilai dari D6 adalah D6 atau desil 6 sama dengan X12 plus 0,6 dikali X13 dikurang X12. X12-nya itu yaitu 25 ditambah 0,6 dikali 27 dikurang 25 yaitu X13 dikurang X12. Nah, maka 25 ditambah 0,6 dikali 2. Nah, lalu kita kalikan terlebih dahulu 0,6-nya, yaitu mendapat hasil 1,2. Nah, jadi kita jumlahin 25 ditambah 1,2, yaitu 25,2. Sehingga desil ke-6 atau D6 adalah 25,2. Nah, kita ada soal dari desil data kelompok. Coba kerjakan, tentukan letak dan nilai D3 dari data di samping.
desil data kelompok. Nah, tadi kan di sini kan udah ada nih data kelompoknya ya. Udah ada data kelompok. Nah, kita diminta untuk mencari D3 atau desil ketiga. Penyelesaiannya yaitu desil ketiga atau D3. Letak D3 adalah 3 per 10 N sama dengan 3 per 10 dikali 50. Nah, N-nya itu 50 karena jumlah karyawannya itu ada 50 data, ada 50 orang ya. Maka N-nya itu 50, banyaknya data itu ada 50. Nah, hasil dari 3 per 10 dikali 50 yaitu 15. Jadi D3 terletak pada data ke-15, yaitu kelas 50 sampai 59. Sehingga diperoleh data sebagai berikut. TBK-nya itu ada di 49,5. CI-nya itu panjang kelasnya itu 10. Nah, F kaki frekuensi kumulatif sebelum kelas yaitu 10. Dan FI sama dengan 8. Maka nilai dari D3 adalah D3 sama dengan, nah kita masukkan rumus dari desil data kelompok, yaitu TBK ditambah 1 per 10N dikurang F kaki dibagi FQ dikali CI atau panjang kelas. Datanya kan udah ada di atas nih. TBK-nya itu 49,5, kita masukin 49,5. Ditambah, karena kita mencari D3, desil ketiga, maka I-nya itu kita masukkan 3. Jadi 3 per 10 dikali 50, banyaknya data, dikurang 10 dibagi 8, lalu dikali 10. Nah, 49,5 ditambah hasil dari letak D3 kan jadi 15 tuh, 3 per 10 dikali 50 itu 15, dikurang 10 dibagi 8 dikali 10. Nah, hasil dari 15 dikurang 10 per 8 dikali 10 itu 6,25. Nah, kita tinggal tambahkan 49,5 ditambah 6,25. Maka hasilnya itu 54,75. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa D3 itu adalah 54,75. Itu. Jadi desil ketiga itu 54,75. Nah, selanjutnya yaitu persentil. Persentil sama seperti yang tadi sebelumnya, seperti desil dan kuartil, yaitu ada persentil data tunggal dan persentil data kelompok. Nah, selain kuartil dan desil, ada yang namanya persentil. Persentil itu apabila suatu data dibagi menjadi 100 bagian yang sama, didapat 99 pembagi. Dan setiap pembagi disebut persentil. Persentil juga yang seperti saya bilang, yaitu ada persentil data kelompok dan persentil data tunggal. Nah, kita akan membahas persentil data tunggal terlebih dahulu. Rumus dari persentil data tunggal yaitu PI sama dengan data ke I dibagi 100 dikali N plus 1. Di mana PI itu persentil ke I. Kalau misalnya kita mencari persentil 2 yaitu P2. Nah, I itu data yang persentil yang akan kita cari. Jika P2 maka I-nya adalah 2. N itu adalah banyaknya data atau observasi. Nah, kalau rumus persentil dari data kelompok yaitu PI sama dengan TBK ditambah 1 per 100 N dikurang FKP dikurang FP dikali CI, di mana I per 100 N yaitu letak persentil ke I pada kelas interval. PI itu persentil ke I. Seperti yang tadi saya bilang, jika kita mencari P2 atau persentil 2, maka P2. I itu data yang akan kita cari. Jika kita mencari P2, maka I-nya adalah 2. Nah, TBK itu tepi bawah kelas. FKP frekuensi kumulatif sebelum kelas. FP frekuensi kelas. N itu banyaknya data atau banyaknya observasi.
Nah, dan CI itu adalah panjang kelas interval. Nah, kita di sini ada contoh soal dari persentil data tunggal. Tentukan letak dan nilai P11 dari data berikut ini. Nah, kan ini ada data nih, banyak nih. 35, 40, 70, 80. Nah, kita diminta mencari nilai P11. Nah, penyelesaiannya yaitu data kita urutkan terlebih dahulu, yaitu menjadi 25, 35, 40, dan sampai 95. Nah, dari 25 sampai 95 ini ada 10 data, maka N-nya sama dengan 10. Karena kita disuruh mencari nilai P11, maka letak persentil 11 yaitu data kita masukkan terlebih dahulu rumus dari persentil data tunggal, yaitu data ke I per 100 dikali N plus 1. Nah, karena kita mencari persentil 11, maka data ke 11 dibagi per 10 dikali 10 plus 1. Data ke 11 dibagi 100 dikali 11. 11 itu hasil dari 10 plus 1 atau 10 tambah 1. Lalu kita kalikan 11 dengan 11 hasilnya 121. Nah, data ke 121 dibagi 100, yaitu data ke 1,21. Nah, berarti letak P11 ini ada di data ke 1,21. Nah, jadi letak P11 di antara data ke 1 atau X1 itu 25. Dan data kedua itu kan 35 ya. Jadi data kedua itu X2, maka X1-nya itu 25, X2-nya itu 35. Sehingga nilai dari P11 sebagai berikut. P11 sama dengan X1 ditambah 0,21 dikali X2 dikurang X1. Nah, karena X1-nya 25, maka kita masukkan 25. 25 ditambah 0,21 dikali 35 dikurang 25. Nah, kita jumlahkan dulu nih. 35 dikurang 25 kan 10 ya. Nah, kita masukin tuh 10. Jadi 25 ditambah 0,21 dikali 10. Lalu kita kalikan terlebih dahulu 0,21 dengan 10. Maka didapat hasil itu 2,1. Kita tinggal jumlahkan 25 ditambah 2,1 sama dengan 27,1. Sehingga P11 dari data di atas adalah 27,1. Nah, begitu contoh soal dari persentil data tunggal. Nah, di sini ada contoh soal dari persentil data kelompok. Nah, datanya nih, data kelompoknya ada di slide ya, bisa dilihat. Penyelesaiannya, tadi kita diminta untuk mencari persentil 90 atau P90. Gimana sih cara nyarinya? Nah, kita cari terlebih dahulu letak P90 itu ada di, kita masukkan rumus terlebih dahulu. I per 100 dikali N. I per 100, nah I-nya itu kan 90 ya, kita masukin 90 per 100 dikali 50, maka mendapat hasil itu 45. Maka P90 terletak pada data ke-45, yaitu pada kelas 80 sampai 89. Sehingga diperoleh data sebagai berikut. TBK-nya itu 79,5. CI-nya itu panjang kelasnya yaitu 10. FKP frekuensi kumulatif sebelum kelas yaitu 39. Dan FP-nya itu frekuensinya 7. Maka nilai P90 adalah kita masukkan rumus dari persentil data kelompok, yaitu TBK ditambah I per 100 kali N dikurang FKP per FP dikali CI. Nah, TBK-nya kan 79,5 ya, kita masukin 79,5 ditambah 90 per 100 dikali 50. Nah, 90 ini karena kita mencari P90, maka I-nya kita masukkan 90. Dan N-nya itu jumlah banyaknya karyawan ya, banyaknya data ada 50. Nah, 50 dikurang 39 dibagi 7, lalu dikali dengan 10. Kita selesaikan dari 90 per 100 dikali 50 dulu, yaitu hasilnya 45. Nah, maka 45 dikurang 39 per 7 dikali 10. Kita kerjakan itu terlebih dahulu.
lalu mendapatkan hasil 8,57. Nah, lalu kita tinggal jumlahkan nih, 79,5 ditambah 8,57, yaitu 88,7. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa P90 atau persentase 90 yaitu 88,7. Gitu teman-teman.